Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik, dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Imamat pasal 5 ayat 5. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, ia harus mengakui dosa yang telah diperbuatnya. Tema renungan saat ini adalah berani mengaku salah. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seseorang yang melakukan perbuatan buruk di masa lalunya. Sudah 30 tahun berlalu, namun bayang-bayang perbuatan buruknya itu masih terus menghantuinya. Waktu itu ia sedang dalam keadaan mabuk dan obat-obatan terlarang yang biasa dikonsumsinya sudah habis. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi yang ada di pikirannya adalah harus mendapatkan obat itu. Kemudian ia masuk ke sebuah toko Middle Mart di dekat kota Middleville, Michigan, Amerika Serikat. Ia membobol brankasnya dan mengambil uang senilai 7,7 juta rupiah. Dengan uang itu ia akan membeli obat-obatan lain dan mabuk-mabukan. Waktu terus berlalu, tahun terus berganti, namun ia tidak dapat melupakan dosanya di masa lalunya. Hati kecilnya terus berbicara dan menuding dirinya, namun diabaikannya. Saat tidur terbayang dengan jelas bagaimana perbuatannya saat itu. Ia menjadi sangat ketakutan. Bayang-bayang dosa itu terus mengikutinya tanpa henti. Bukankah itu hanya hal yang biasa? Banyak orang pernah melakukannya, bahkan dengan cara yang lebih sadis, hingga mengorbankan nyawa. Aku hanya membobol brankasnya dan mengambil uangnya saja. Itu hanyalah sebuah kesalahan kecil. Pikirnya mencoba untuk menenangkan hati dan pikirannya sendiri. Namun hati nuraninya terus menghakiminya, sehingga ia akhirnya menyerah. Okelah, aku salah. Apa yang harus kulakukan untuk menebus perbuatan hinaku itu? Tanyanya pada dirinya sendiri. Ia kemudian pergi ke toko itu, namun sudah digunakan sebagai kantor. Pemilik tokonya telah pindah. Ia menulis surat ke kantor polisi dan menyertakan uang tunai di dalamnya senilai 11,6 juta rupiah dengan harapan mereka bisa membantunya. Atas bantuan beberapa detektif, pemilik toko tersebut ditemukan dan uang berikut bunganya pun dapat dikembalikan kepadanya. Surat permintaan maafnya pun diterimanya dengan senang hati. Kini ia bisa bernafas lega dan tidur dengan nyenyak tanpa diikuti bayang-bayang dosa. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Tuhan memerintahkan umatnya untuk mengakui setiap kesalahan yang diperbuat. Bahkan Sakeus dengan sendirinya mengakui kesalahannya serta berjanji akan mengembalikan harta setiap orang yang telah diambilnya. Inilah yang terjadi saat Yesus datang ke dalam hati kita. Dengan sendirinya kita akan berusaha untuk membereskan dosa-dosa yang pernah
kita lakukan. Pemberesan ini perlu karena kehidupan kita akan tenang tanpa dibebani oleh apapun. Kita juga tidak perlu lagi diikuti oleh perasaan bersalah. Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, Tuhan menyediakan pengampunan bagi setiap kita yang mau mengakui kesalahannya dan membereskannya. Ketika kita membiarkan dosa itu terus berakar dalam diri kita, hal itu telah membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Dosa akan membuat kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita, karena iblis akan menggunakan itu sebagai senjata untuk menghantui kita. Mari kita bangun karakter untuk mau mengakui dan menyesali kesalahan dan dosa-dosa yang kita perbuat, agar kita dapat terbebas dari perasaan cemas, takut, dan bersalah, sehingga hati kita dapat memperoleh damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami ingin melakukan pemberesan terhadap semua kesalahan dan dosa-dosa kami. Karena itu berikanlah kami kemampuan untuk melakukannya. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menjamah, dan menyembuhkannya. Kami ingin mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat-Mu agar di dalam memimpin bangsa dan negara ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati setiap apapun yang boleh kami kerjakan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.